Syifa dengan NIM 412171110081. Di sini saya akan membahas bedah karya bangunan South Beach Tower. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang community housing, mixed use building, dan green building. Apa itu community housing? Community housing adalah perumahan sewaan terjangkau yang dikelola oleh organisasi. Mixed use building tersendiri adalah kawasan dirancang secara terintegrasi dan merupakan kombinasi lahan yang bersifat campuran. Yang dimaksud campuran ini adalah campuran fasilitasnya. Jadi misalkan ada perumahan, retail, perkantoran, taman, dan sebagainya. Nah, green building itu sendiri itu artinya ruang sehat dan nyaman sekaligus bangunan yang hemat energi dan berbagai sudut. Jadi bangunan ini menurut saya cukup lengkap ya untuk persyaratan community housing, mixed use building, dan green building. South Beach Tower sendiri itu adalah didesain oleh Foster and Partners. Bangunan ini dibangun tahun 2016 yang lokasinya di Jalan Beach, Singapura. Kawasan ini termasuk kawasan distrik dengan area 146.800 meter yang tingginya adalah 182 meter dengan jumlah lantai 35. Nah, South Beach Tower ini terletak di daerah strategis. Bisa dilihat ya dari side-nya, view from outside to side ataupun sebaliknya. Nah, di sini side information-nya adalah bangunan South Beach Tower sendiri ini dekat dengan beberapa stasiun MRT, pusat perbelanjaan, ada juga gereja dan sebagainya. Masuk ke konsep desain, di sini saya akan membahas konsep desain kanopi. Pada umumnya, kanopi berfungsi untuk melindungi para pejalan kaki dari sinar matahari. Namun di sini punya fungsi lain, yaitu menampung sel-sel fotovoltaik yang menghasilkan tenaga surya dan seluruh struktur. Juga dapat berfungsi ganda sebagai sistem pemanenan air hujan. Nah, di sini bisa dilihat ya gambar-gambar detail bagaimana cahaya matahari dan siklus angin pada kanopi tersebut. Konsep desain fasad fasanya itu tidak lurus alias miring. Nah, miring tersebut itu ada manfaatnya, yaitu untuk menangkap angin dan mengalirkan ke bawah. Fasad ini juga dapat berfungsi menggabungkan sel fotovoltaik. Selain itu, apabila hujan, maka air hujan itu dapat dialirkan ke tangki penampungan yang sudah siapkan di bawah tanah. Nah, jadi itu dikumpulkan untuk didaur ulang. Ini dia detail-detail fasadnya. Konsep desain green. South Beach Tower memiliki taman langit luas yang berguna sebagai paru-paru untuk menciptakan pergerakan udara alami yang lebih besar. Digunakan untuk meminimalkan konsumsi energi pembangunan. Karena itu juga South Beach Tower diperkirakan dapat menghemat hampir 14.000 kWh listrik dan 173 meter kubik air setiap tahun. Nah, bisa dilihat ya di sini zoningnya itu terdapat dua tower, yaitu North Beach Tower dan South Beach Tower. Namun di North Beach Tower hanya terdapat office dan area hijau. Sedangkan di South Beach Tower tersebut di situ ada penjelasan ya, warna orange adalah hotel, yellow ada residential, blue adalah office untuk North Beach Tower, red untuk retail, dan green itu untuk area hijau. Fasilitas di bangunan tersendiri ini dibilang cukup lengkap karena di sini itu ada retail, swimming pool, ballroom, dan tempat santai. Juga lobby, area santai, dan gym. Terdapat juga apartemen dan tempat untuk meeting. Kita masuk ke layout atau hubungan antar ruang. Di sini ada layout side plan dan ada juga ground plan. Nah, di ground plan tersebut di situ sudah dijelaskan ya penjelasannya, bagian-bagiannya. Ini tampak samping dari South Beach Tower dan North Beach Tower. Sesuai penjelasan yang awal tadi yang saya sebutkan, juga ya detail ukuran tinggi South Beach Tower dan North Beach Tower. Mereka memiliki ketinggian yang berbeda. Bagian atap sendiri, mereka ada fasilitas area hijau, restoran Cina, dan infinity pool. Untuk area keluar masuk basement, mereka hanya memiliki satu pintu masuk dan pintu keluar. Bisa dilihat ya dari arah panah di sini, karena saya juga sudah melihat beberapa video di YouTube dan memang keadaannya seperti. Untuk basement sendiri, sirkulasi untuk mobil seperti ini.
Jadi di sirkulasi tersebut itu terdapat parkir mobil, parkir motor, dan parkir sepeda. Yang lebih detail adalah ground floor South Tower. Di sini itu area masuknya ada beberapa. Memang area di sini itu dikhususkan untuk retail atau shop. Untuk sirkulasi ke atasnya ada eskalator dan ada beberapa toilet di sekitarnya. Ini organisasi ruangnya. Nah, kita masuk lebih detail lagi ke residential floor South Tower. Di sini ada kamar-kamar, lift di bagian tengah, dan tangga di bagian tengah juga di antara. Kita masuk sedikit ke ground floor North Tower. Di sini itu adalah area perkantoran di mana di depannya itu adalah untuk resepsionis, hijau untuk area masuk, oranye untuk lift, ada tangga, toilet, dan ruang staff. Dan ini adalah organisasi ruangnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang transportasi di dalam gedung. Jadi transportasi di dalam gedung itu ada eskalator, di mana di sini terlihat dari denahnya dan ada foto eskalator. Begitu juga sama dengan lift, ada juga untuk tangga. Kesimpulan dan kelebihannya adalah menurut saya bangunan ini letaknya itu sangat strategis ya, jadi dekat kemana-mana. Selain bangunannya lengkap, mereka juga bisa mengakses keluar dengan gampang atau mudah. Fasilitasnya sangat memadai, kayak hampir semuanya ada, dan dekat dengan stasiun MRT. Nah, kesimpulannya adalah sesuai dengan judulnya, bangunan hemat energi di mana lahan hijau yang cukup, pemanfaatan sinar matahari, dan pemanfaatan air hujan. Jadi bangunan ini benar-benar memanfaatkan sinar matahari, angin, dan air hujan. Mereka juga bisa dibilang dengan bangunan hemat energi. Selanjutnya adalah kanopi. Kanopi tidak hanya menambah estetika tetapi banyak bermanfaat bagi pengguna jalan, sama dengan fasadnya itu yang milik. Jadi setiap desain itu memiliki arti untuk bangunan itu. Terakhir adalah desain South Build Tower ini jadi acuan desain saya, karena pertama adalah mereka itu sesuai dengan persyaratan yang ada, mereka green building dan mixed use tower, dan juga mereka itu terletak di Singapura, yang dimana iklim Singapura itu sama dengan iklim Indonesia.